Setelah kehilangan ingatan karena kecelakaan tak terduga, aku membuat keputusan yang sangat berani. Menghadapi CEO wanita dingin bagai gunung es Liu Ruyan, aku langsung menerjang ke arahnya, langsung memeluk erat kakinya. Sayang, aku sangat merindukanmu. Dia memandangku dari atas dengan sikap merendahkan. Bibir tipisnya bergerak ringan. Apa yang kau panggil aku? Sakit kepala seakan ingin mengaduk otakku menjadi bubur. Dengan susah payah kubuka mataku. Warna putih menyilaukan membuatku menyipitkan mata. Bau disinfektan yang masuk ke lubang hidung. Aku tak tahan mengerutkan kening erat-erat. Sudah sadar? Suara perempuan yang dingin, tanpa sedikit pun kehangatan terdengar di samping. Aku menoleh. Melihat seorang wanita duduk di kursi di tepi tempat tidur, kaki bersilang, sikapnya anggun, tapi aura yang dipancarkannya sangat menggetarkan. Dia mengenakan setelan kerja hitam yang dipotong dengan sempurna. Rambut panjangnya diikat rapi, dengan teliti, dikepang di belakang kepala. Wajahnya cantik tanpa celah, tapi dingin seperti gunung es yang tak pernah mencair selama ribuan tahun. Matanya halus, hidungnya mancung, warna bibirnya agak pucat. Pandangannya padaku penuh dengan jarak dan pengamatan. Siapa aku? Di mana aku? Apa yang terjadi? Pikiranku seperti meledak, berantakan menjadi bubur. Tepat pada saat ini, translate_text. Suara mekanis yang tiba-tiba muncul di dalam kepalamu, Tuan. Halo. Sistem penebusan telah aktif. Terdeteksi kepalamu rusak akibat benturan. Ingatan hilang. Sekarang mengeluarkan tugas darurat, berbaikan dengan istrimu Liu Ruyan. Lengkapi pernikahan yang belum selesai. Petunjuk latar, namamu Guyan. Dalam perjalanan menjemput Liu Ruyan, kamu menabrakkan diri sendiri hingga masuk icu. Terkait dengan istri Liu Ruyan. Aku menatap bingung pada kecantikan dingin di depan mataku. Jadi inilah istriku. Aku masuk rumah sakit karena kecelakaan sendiri menjelang pernikahan. Suara di dalam tong belum berhenti. Tugas pemula. Manjakan diri pada istrimu. Minta maaf padanya. Hadiah. Perbaikan tubuh. Bar progres perbaikan tubuh. Dipercepat 10% dengan bermanja. Kamu membiarkanku merajuk. Tapi lihatlah gips tebal di kakiku. Rasakan lagi rasa sakit menusuk di seluruh tulang tubuhku. Aku merasa malu tapi tergoda. Lagi pula, menghadapi istri yang cantik sampai menggelembung ini. Merajuk, aku juga tidak rugi. Lihatlah wajahnya pasti sedang marah padaku. Benar juga, pernikahan yang baik-baik saja jadi berantakan. Siapa yang tidak marah kalau diganti? Aku berjuang ingin duduk, tapi lukanya langsung memberikan pukulan keras padaku. SSS. Aku kesakitan sampai menarik napas dalam. Liu Ruyan akhirnya sedikit bereaksi. Alisnya sedikit mengerut. Berdiri, jangan bergerak sembarangan. Dokter bilang kamu gegar otak. Seluruh tubuh terasa rapuh, masih dingin, tapi terdengar lebih manusiawi dibanding tadi. Saat dia mendekat, aroma sejuk dan harum itu langsung meresap. Ini pasti aroma dari istriku. Sangat harum. Kejantanan dalam hatiku tiba-tiba memanas. Pikiranku dipenuhi hadiah dari sistem. Dengan sengaja merengek memanggil istri. Perut Liu Ruyan tiba-tiba terhenti oleh celah indah itu. Matanya menunjukkan ekspresi terkejut, seperti mendengar dongeng. Memanggilku apa? Dia mengucapkan kata demi kata. Suaranya gemetar. Ada harapan. Aku segera berusaha lagi, mengulurkan tangan yang tidak memegang botol. Translate_text. Dengan penuh keprihatinan menggoyang-goyangkan istri. Kepalaku sangat pusing, badan juga sakit. Apa kamu marah padaku? Maafkan aku. Aku benar-benar tidak sengaja. Aku hanya terlalu ingin bertemu denganmu lebih cepat. Aktingku begitu tulus dan penuh perasaan. Mata memerah seketika saat 3 kata Liu Ruyan diucapkan, seperti terukir di dalam tulang. Liu Ruyan benar-benar membeku di sana. Ekspresi di wajah dinginnya sangat menakjubkan, terkejut dan bingung, mengamati dengan absurd. Akhirnya berubah menjadi kompleks yang tidak bisa kupahami. Ruangannya sunyi sekali. Hatiku juga agak gelisah. Apa aktingku agak berlebihan? Tepat saat aku berencana menghentikannya, dia membungkuk mendekati tepi tempat tidur. Wajah cantik yang luar biasa itu membesar di depan mataku. Aku bahkan hampir bisa menghitung berapa banyak bulu matanya. Dia mengulurkan tangan. Ujung jarinya yang dingin menyentuh dahiku. Seluruh tubuhku bergetar. Rasa dingin itu justru membuatku merasa lebih nyaman. Hampir mengeluarkan suara mendesah. Dokter bilang, kamu mungkin otaknya terbentur. Aku bahkan mengalami efek samping. Dia perlahan membuka mulut. Nada suaranya datar. Tak terdengar emosi. Aku tidak. Aku panik. Menggenggam erat tangannya yang belum ditarik kembali. Aku mengenalimu. Kamu adalah istriku Liu Ruyan. Kita berdua akan segera menikah. Benar kan? Tanganku hangat. Tangannya dingin. Saat digenggam erat, aku jelas merasakan tangannya bergetar sebentar, bahkan ingin menarik diri kembali. Aku mana bisa melepaskannya, menggunakan segenap tenaga, mencengkeram erat-erat. Bercanda, istri hampir terbang. Kalau tidak digenggam kuat, tunggu tahun baru. Sayang, jangan marah lagi. Peluk aku, boleh tidak? Aku sangat takut. Aku melunakkan nada suaraku sepenuhnya, tanpa malu-malu merajuk. Liu Ruyan menatapku, sorot matanya semakin dalam. Setelah lama sekali, baru dia menghela napas pelan, seperti tidak tahu harus berbuat apa. Kamu lepaskan dulu atau tidak? Kamu memelukku. Aku akan menangis. Aku langsung mengaktifkan mode tak tahu malu. Dia menatapku selama setengah menit. Tatapannya seperti melihat monster. Akhirnya dia menyerah dan membungkuk, memberiku pelukan yang kaku dan sangat asal-asalan. Tubuhnya lembut, tapi tetap dingin melalui baju pasien. Aku bisa merasakan dia menolak, tapi tidak apa-apa. Sudah dipeluk, artinya sudah kudapatkan. Dengan senangnya aku menanamkan wajah di lehernya, menghirup kuat-kuat aroma dingin itu. Istriku sungguh harum. Kurasakan tubuhnya kaku lagi selama 1 detik. Pada saat ini, pintunya didorong terbuka.
Seorang pria berkacamata emas dan berjas masuk. Melihat pemandangan ini, tas kerjanya di tangan, jatuh ke lantai dengan suara, "Pak!" Mulutnya terbuka lebar sampai bisa memasukkan telur bebek. Menunjuk kami lama-lama, tidak bisa mengeluarkan sepatah kata pun. Liu Liu Song gugu xiao. Dia Liu Ruyan langsung berdiri tegak seperti tersengat listrik. Wajahnya berubah menjadi gunung es dalam sedetik. Dengan dingin menyapunya sekilas. Asisten Chen heboh. "Apa?" Asisten Chen buru-buru memungut tas dan membantunya memasang kacamata. Tapi gelombang kejutan di matanya sama sekali tidak bisa disembunyikan. Dia melihatku lalu melirik Liu Ruyan. Ekspresinya seperti melihat hantu. Aku justru cukup santai menyapanya. "Halo, saya adalah suami dari Guyan Ruyan." Asisten itu tergelincir di bawah kakinya. Hampir jatuh lagi. Wajah suami tua itu benar-benar murung. Mulutnya terbuka lama, akhirnya memandang Liu Ruyan seperti meminta tolong. Liu Ruyan justru tenang merapikan kerah baju yang kuselipkan, nada suaranya datar tanpa gelombang. Dia kehilangan ingatan. Hanya 4 kata ini seperti sambaran petir di dahi asisten Chen. Ya, dia tiba-tiba tersadar, lalu pandangannya penuh belas kasihan, sekaligus menahan tawa. Aku merasa aneh dengan tatapannya. Apa masalahnya dengan kehilangan ingatan? Kehilangan ingatan. Istri bukan lagi istri. Aku menatap balik dengan penuh keyakinan. Lihat apa? Belum pernah melihat pasangan suami istri yang mesra. Asisten Chen, sudut mulut berkedut, menundukkan kepala, bahu naik turun, jelas-jelas menahan tawa di sana. Aku agak kesal di hati, menarik lengan Liu Ruyan untuk mengadu. "Istri? Siapa ini? Apakah dia cemburu pada kita berdua? Dia adalah asistenku." Liu Ruyan menjawab singkat, lalu melambaikan tangan ke asisten Chen untuk mengurus prosedur keluar dari rumah sakit. Aku tertegun, luka-lukaku begitu parah. Sekarang pergi dari sini, tidak nyaman merawatmu. Liu Ruyan melihat saya dengan tekad yang bulat. Cepat pulang-pulang ke rumah kita berdua. Hati saya hampir meledak karena senang. Cepat-cepat mengangguk setuju ya. Saya mau pulang bersama istri. Saya hampir saja melompat dari tempat tidur saat itu juga. Liu Ruyan tidak lagi menghiraukan saya, berbalik dan pergi membereskan barang-barang. Sebenarnya tidak banyak yang perlu dibawa. Saya terbangun hanya dengan baju rumah sakit. Asisten Chen menerima perintah dan langsung pergi. Sebelum pergi dia melirik saya dengan penuh makna. Pandangan matanya seolah berkata, "Teman, semoga kamu beruntung." Saya malas menghiraukannya. Perhatian saya sepenuhnya tertuju pada Liu Ruyan. Saat dia membungkuk, siluet tubuhnya yang terlihat dari rok kerja itu sungguh luar biasa. Mata saya hampir menempel padanya. Bentuk tubuhnya sangat bagus. Pantas saja istriku. Dilihat dari depan seperti Liu Ruyan yang mempesona. Tiba-tiba dia duduk tegak, berbalik dan aku memijat pinggangnya. Merasa bersalah, cepat-cepat mengalihkan pandangan. Berpura-pura bersiul. Pandangannya yang dingin tertahan di wajahku selama beberapa detik. Seolah ingin mengatakan sesuatu. Akhirnya dia menutup mulutnya. Dengan santai melemparkan kalimat, "Ganti baju." Asisten Chen cukup gesit. Setelah menyelesaikan prosedur, malah membawa setelan pakaian pria kembali. Aku melihat pakaian itu, lalu melihat kaki yang lumpuh itu dengan kesulitan. "Istri, aku tidak bisa menggantinya sendiri." Aku menatap Liu Ruyan dengan penuh harapan. "Liu Ruyan," alutnya kembali berkerut. Asisten Chen di sampingnya cukup peka. Maju selangkah mendekat. "Tuan Gu, biar aku bantu." Aku memelototinya dengan jijik. Laki-laki dan perempuan tidak boleh bersentuhan. Jauh-jauh dariku. Aku mau istriku yang membantuku. Asisten Chen. "Wajahmu lebih buruk dari orang yang menelan lalat." Liu Ruyan menarik napas dalam-dalam, seperti baru membuat keputusan berat. "Asisten Chen, keluar dulu." Ini adalah CEO Liu. Asisten Chen kabur seperti dikejar maut. Di ruang rawat hanya tinggal kita berdua. Suasana langsung menjadi agak rumit. Aku terbaring di tempat tidur seperti anak domba menunggu disembelih. Tapi hatiku berbunga-bunga senangnya. Liu Ruyan membawa pakaian selangkah demi selangkah ke tepi tempat tidur. Wajahnya tanpa ekspresi, tapi telinganya memerah terang. Ternyata gunung es pun bisa malu. Sungguh menarik. Dia membantu saya melepas baju pasien terlebih dahulu. Saat saya bertelanjang dada terpapar udara, saya jelas melihat matanya berkedip sesaat. Melirik otot perut saya selama 0,1 detik. Hati saya sangat bangga. Untuk mempertahankan citra playboy ini, saya telah menghabiskan banyak uang. Menyewa pelatih pribadi berlatih siang malam untuk 8 otot perut. Garis V tidak ketinggalan, hanya menunggu momen kritis seperti ini untuk menunjukkan kelas. "Istri cantik." Ya, saya sengaja melengkungkan pinggang sedikit, agar garis tubuh terlihat lebih jelas. Liu Ruyan segera memalingkan wajahnya. Suaranya dingin 3 derajat, "Jangan bicara." Dia dengan kacau membantu memakaikan kaos bersih padaku. Gerakannya cepat sekali sampai tidak karuan. Sampai tiba waktunya ganti celana, dia benar-benar buntu. Aku dengan sangat perhatian membuka mulut. "Sayang, bagaimana kalau celananya aku pasang sendiri?" Dia tidak bersuara, menyerahkan celana padaku. Aku bersandar di tempat tidur dengan satu tangan susah payah, berusaha memakainya, tapi malah menarik luka, sampai aku meringis kesakitan. "Tidak bisa, sakit sekali." Liu Ruyan melihatku yang tidak berguna ini. Dia menutup mata, seperti pasrah. Dia berjongkok. Aku bisa mencium aroma harum di rambutnya. Dia dengan hati-hati menghindari kaki gips saya, membantu saya mengenakan celana. Proses ini, dia tak bisa tidak menyentuh kulit saya. Setiap kali disentuh, seluruh tubuh saya seperti tersengat listrik. Saya merasa tubuh saya mulai mengalami reaksi yang seharusnya tidak terjadi. Setelah selesai, sangat memalukan. Saya cepat-cepat menarik selimut, menutupi diri saya. Liu Ruyan membantu saya berdiri. Wajahnya masih kaku, tapi daun telinganya merah hampir menetes darah. "Sudah." Dia melemparkan 2 kata, berbalik dan pergi ke jendela membelakangi saya. Saya berbaring di sana dengan hati berbunga-bunga. Istri saya ini tipikal dingin di luar panas di dalam. Tidak mengatakannya, tampaknya dasar perasaan kita sangat kuat. Keluar dari rumah sakit cukup lancar. Asisten Chen mendorong kursi roda.
Liu Ruyan di samping menemani saya duduk di kursi roda dengan nyaman. Menerima pandangan orang-orang di sekitar. Memiliki peran seperti ini, istri menjaga, sungguh puncak kehidupan. Naik ke mobil, sebuah Bentley hitam. Asisten Chen mengemudi di depan. Saya dan Liu Ruyan duduk di baris belakang. Ruangnya sangat luas, tapi Liu Ruyan duduk jauh sekali dari saya, menempel erat pada pintu mobil, seperti saya punya racun. Tidak peduli, saya menggeser pantat sedikit, mendekat ke arahnya. Dia segera waspada melihat saya. Kamu mau apa? Istri kedinginan, saya cari alasan lain. Sekarang tersisa. Sudut mulut Liu Ruyan sepertinya berkedut, tapi tetap mengambil selimut dari kompartemen penyimpanan di samping dan melemparkannya untuk saya tutupi. Aku menerima selimutnya, tapi hatiku masih belum puas. Aku mendekat lagi, sampai bahuku menyentuh bahunya. Sayang, badanku dingin, bolehkah kamu memelukku? Sementara sedang menyetir, asisten Chen gemetar tangannya. Setir hampir terlepas, mobil seharga jutaan itu. Bahkan di jalan raya berbelok membentuk huruf S. Asisten Chen Liu Ruyan, suaranya sedingin es yang bisa membekukan orang. Maaf, Presiden Liu, tadi ada yang melintas di depan, seekor kucing. Keringat asisten Chen mengucur dari keningnya. Kebohongan ini bahkan hantu pun tidak percaya. Saya rasa dia cuma iri pada saya. Iri karena saya punya istri yang memeluk Liu Ruyan tapi tak mengacuhkannya. Berbalik dan melirik saya dengan tatapan. Persis seperti melihat anak kecil yang mengamuk dan berguling-guling. Guyan, apalagi yang mau kau lakukan dengan pinggangmu? Aku ingin kau memelukku. Dengan sikap yang wajar, tangan juga tak diam, merambat naik ingin merangkul pinggangnya. Wah, pinggangnya ramping sekali. Kalau aku tidak cacat, di depan pasti bisa kucubit dia. Tapi tangan belum sempat menyentuh. Langsung digenggamnya erat. Suaranya tak keras, tapi makna peringatannya jelas sekali, jangan berlebihan. Aku melihat matanya berputar. Si aktor beraksi. Sayang, apakah kamu sudah tidak mencintai aku lagi? Kita sudah mau mengadakan pesta pernikahan. Kenapa kamu memperlakukan aku seperti musuh? Apakah ada yang salah denganku? Katakanlah, aku akan berubah. Tidak bisakah aktingku ini pantas dapat piala Oscar? Memerankan seorang pria yang tidak aman setelah kecelakaan, tapi tetap setia, mencintai istri dengan sangat hidup dan nyata seperti Liu Ruyan. Genggaman tangannya yang erat perlahan melemah, memandang mataku yang merah bengkak. Wajah dinginnya yang tak pernah cair sepertinya akhirnya retak. Chen Zhuli yang menyetir di depan bahunya gemetar seperti ayakan. Aku benar-benar ingin melepas sepatu dan memukulnya. Akhirnya Liu Ruyan meski tidak memelukku, tapi juga diam-diam mengizinkan. Aduh, dia bersandar di bahunya dan tidak lagi menghindar ke samping. Dia menutup matanya, berpura-pura lelah. Aku terserah kamu saja, translate_text, ini sudah cukup. Aku dengan senang hati meletakkan kepala di bahunya, mencium aroma harum dari tubuhnya. Perasaan senang sekali di dalam hati. Tidur kali ini sangat nyenyak di dalam mimpi. Aku kembali ke tempat kecelakaan. Lampu mobil menyilaukan, suara rem memekakan telinga, dan ada sebuah wajah lembut dan penuh perhatian. Tapi wajah itu sama sekali bukan Liu Ruyan. Aku terbangun oleh aroma sedap makanan, menutup dan membuka mata. Wah! Kamar ini didekorasi seperti foto hitam putih. Garis-garisnya keras, selain hitam hanya putih, benar-benar khas Liu Ruyan. Gaya minimalis yang dingin itu sudah bangun. Dari pintu terdengar suara Liu Ruyan berganti baju rumah warna krem tua. Rambutnya terurai, translate_text, tangan memegang nampan, semua makanan enak. Ikan mas tupai, daging dongpo, udang kristal, semua makanan kesukaanku. Hatiku terharu, istri ini bisa diandalkan, bahkan ingat apa yang kusukai. Meski aku sama sekali tak ingat pernah memberitahunya. Sayang, ini kamu masak sendiri dengan penuh perasaan, bukan dibuat oleh Max Zhang. Dia menjawab dengan tegas tanpa basa-basi, tak memberi kesempatan untuk basa-basi, harus sia-sia. Tapi aku ini tebal muka, langsung memanfaatkan kesempatan. Itu juga bagus sayang, kamu baik sekali padaku. Aku berusaha keras untuk duduk, ambil bantal untuk menopang punggungku, mengaduk dengan tangan sendiri terasa lembut. Aku mengambil sendok dan menggigit bubur. Hangat pas, sayang, tanganku sakit. Suapin aku. Aku menyodorkan sendok ke mulutnya. Wajah Liu Ruyan terlihat jelas semakin gelap. Kamu tidak punya tangan sendiri? Punya. Aku menggoyangkan tangan yang tidak cacat. Aku ingin kamu menyuapiku. Aku korban luka. Korban luka yang paling berhak. Suapin aku satu suap saja. Aku mengedipkan mata, mengeluarkan jurus pamungkas. Pria maco merengek. Dia mengerutkan bibir dan menatapku selama 1 menit. Akhirnya menyerah juga, mengambil sendok dan meniupnya. Dengan wajah datar menyuapiku. Meski wajahnya masam, tapi buburnya sungguh harum. Aroma cinta sialan ini juga tidak kusiasi. Semangkuk bubur cepat habis istri. Aku ingin makan ikan itu. Aku menunjuk ke hidangan ikan gurame goreng. Liu Ruyan meletakkan mangkuk, mengambil sumpit dan menjepit sepotong ikan. Bahkan dengan teliti membersihkan duri-durinya. Baru menyuapkannya ke mulutku. Hatiku benar-benar luluh. Istri seperti bidadari apa ini? Meski mulutnya keras, tapi hatinya sangat teliti. Setelah makan dia membereskan piring hendak pergi. Aku menariknya. Istri, kau mau kemana? Ke ruang kerja urus dokumen, jangan pergi. Aku mulai merajuk. Temani aku di sini. Aku sendiri takut pada Liu Ruyan. Alisnya mengerut sampai bisa membunuh lalat. Guyan, aku bukan pengasuhmu. Kamu adalah istriku. Dengan wajar istri menemani suami adalah hal yang alamiah. Liu Ruyan menarik napas dalam-dalam, seperti sedang menahan diri untuk tidak memukul. Akhirnya aku benar-benar mengangguk. Baiklah, tidak lama kemudian dia masuk sambil membawa laptop. Asisten Chen mengikuti dari belakang membawa setumpuk dokumen.
Tatapannya padaku penuh simpati, sekaligus senang melihat kesulitanku. Sebelum pergi dia masih menyeringai padaku. Artinya kamu harus berharap yang terbaik. Langsung kubalas dengan membuat muka jelek. Liu Ruyan saat bekerja benar-benar mempesona. Memakai kacamata tanpa bingkai. Jari jemarinya mengetik keyboard terlihat sangat profesional. Aku menatapnya dari tempat tidur sampai akhirnya terlena. Wanita ini benar-benar menarik. Tepat pada saat itu, sistem mati di otak itu bangkit lagi. Tugas langsung terpicu. Sayang, istrimu berputar. Ini disebut kartu hitam emas dengan batas tak terbatas. Batas tak terbatas. Wah. Teman-teman, siapa yang tahan dengan ini? Ini pasti harus dicium. Tapi gunung es ini pasti tidak akan membiarkan ambisi tercapai. Aku memutar bola mataku. Aduh, aku memegang kepala dan mulai merintih. Istri sakit kepala, membuat Liu Ruyan terkejut. Tangan yang sedang mengetik itu langsung berhenti. Berlari mendekat dan meraba dahiku. Tidak demam. Haruskah memanggil dokter? Suaranya terdengar sedikit panik. Tidak perlu, aku menggelengkan kepala dengan lemah. Sayang, cium aku. Cium sekali saja tidak akan sakit lagi. Waduh, di TV memang seperti ini. Ini namanya obat pereda sakit cinta Liu Ruyan. Sudut mulutnya berkedut 2 kali. Melihatku seperti melihat orang bodoh. Jangan main-main. Dia berbalik untuk pergi. Bagaimana mungkin aku melewatkan kartu hitam emas ini? Mencengkeram pergelangan tangannya. Menarik dengan kuat seruan terkejut. Kehangatan tubuh lembut memenuhi pelukanku. Seluruh tubuhnya ada di atasku. Aroma harum itu langsung menyelimutiku. Jantung berdebar kencang. Sebelum dia sempat bereaksi, aku menekan kepalanya dan langsung menciumnya. Tapi dia menghindar tiba-tiba. Ciumannya meleset dan mendarat di pipinya. Terasa dingin, licin, dan lumayan harum. Saat aku masih menikmati rasanya, suara sistem berbunyi dingin. Tugas gagal, harus mencium bibir dekat kartu hitam emasku. Bebek yang sudah matang terbang. Liu Ruyan juga baru sadar sekarang. Seperti kelinci yang bulunya mengembang. Langsung melompat mundur 3 meter. Menutupi wajahnya. Malu sekaligus marah. Menatapku. Guyan, kamu tidak tahu malu. Aku ini korban. Salah tempat ciumnya. Bisa coba lagi tidak? Pergi. Dia memaki. Wajahnya memerah. Lari meninggalkan aku sendiri. Orang diranjang melihat kartu hitam emas yang terbang. Ingin menangis tapi tak ada air mata. Sepanjang sore ini, Liu Ruyan tak lagi muncul. Makan malam lagi-lagi dikirim oleh Nyonya Zhang. Katanya Direktur Liu masih rapat. Malamnya aku bolak-balik tak bisa tidur. Ranjang ini terlalu besar. Aku rindu istri. Lebih rindu lagi kartu hitam emas itu. Aku buka selimut. Bersandar pada tongkat dari rumah sakit. Timpang-timpang. Meraba-raba sampai pintu ruang baca. Terbuka sedikit memancarkan seberkas cahaya. Aku diam-diam mendekat, mengintip lewat celah pintu. Liu Ruyan sedang pakai headset buka video meeting. Fasih berbahasa Inggris. Auranya benar-benar seperti ratu sejati di hadapanku. Sikapnya yang seperti istri yang tertindas benar-benar berbeda setelah rapat berakhir. Dia melepas headphone-nya, mengusap pelipisnya, terlihat cukup lelah. Kemudian dia mengambil sebuah dokumen di atas meja. Mataku yang tajam langsung melihat logo pada dokumen itu. Bukankah itu logo perusahaan keluargaku? Sebelum sempat memikirkannya lebih lanjut, kulihat dia mengambil ponsel dan menghubungi sebuah nomor. Suaranya dingin bagai berasal dari neraka. Keluargaku, orang tua itu belum mati sepenuhnya. Lakukan dengan bersih saat bertindak. Ambil semua saham yang dipegang Guyan. Sial, punggungku langsung merinding. Tongkatku hampir terjatuh dari tanganku. Ini bukan istri. Ini adalah dewa kematian yang mengincar nyawaku. Ternyata kecelakaan ini bukanlah kecelakaan biasa. Itu semua direncanakan olehnya. Orang berkacamata emas di ruang asisten Chen. Mengenai kasus akuisisi grup Tianyu. Apakah bos muda dari keluarga Gu masih tidak setuju? Suara Liu Ruyan sangat dingin. Bukankah bos muda itu adalah aku? Aku mengarahkan telingaku ke ujung telepon. Asisten Chen tidak tahu mengatakan apa. Wajah Liu Ruyan menjadi muram. Apalagi yang bisa dia lakukan selain makan, minum, dan bersenang-senang? Dia pikir bisnis keluarga Gu bisa dia tinggalkan begitu saja. Beritahu dia, dalam 3 hari aku harus melihat kontrak akuisisi. Kalau tidak, tanggung sendiri risikonya. Dengan suara dia menutup telepon. Ruang belajar sunyi senyap. Aku berdiri di luar pintu juga terpaku. Yang dia sebut hanya bisa makan, minum, dan bersenang-senang itu, si sampah itu mengatakan dia akan mengakuisisi perusahaan keluargaku dan membuatku menanggung risikonya sendiri. Translate_text. Sensasi dingin merambat dari telapak kaki hingga ubun-ubun. Pikiranku agak kacau. Bukankah sistem bilang dia adalah istriku? Bukankah kita sebentar lagi akan menikah? Mana ada istri yang memaki suaminya sendiri seperti ini? Suami? Bahkan ingin mencaplok bisnis keluarga suami. Ini tidak beres. Pasti ada kesalahpahaman di sini. Aku menarik napas dalam-dalam dan mendorong pintu masuk dengan pincang. Istri Liu Ruyan mendengar suara dan langsung mengangkat kepala. Saat melihatku, matanya sempat berkilau panik, tapi segera kembali tenang. Kenapa kamu bangun? Aku berbaring dengan baik di tempat tidur. Suaranya tidak terdengar ada yang aneh. Kangen kamu. Aku berjalan mendekatinya, memeluknya dari belakang. Tubuhnya langsung kaku. Sayang, sepertinya aku baru saja mendengar kamu menelepon. Aku meletakkan daguku di bahunya, bertanya seolah tanpa sengaja. Apa itu grup Tianyu? Apa itu bos kecil? Terdengar sangat rumit. Tubuh Liu Qinghan semakin kaku. Dia diam beberapa detik. Aku membicarakan beberapa hal tentang pekerjaan. Kamu tidak perlu ikut campur. Aku mengangguk, tidak bertanya lebih lanjut. Tapi di hatiku sudah tertanam benih keraguan. Sayang,
Kamu wangi sekali. Aku mengalihkan topik, menggesekkan wajahku di leher dan bahunya, seperti anjing besar yang manja. Liu Ruyan merasa agak geli karena aku menggosok-gosok, ingin menghindar, tapi tidak bisa karena aku memeluknya erat. Jangan nakal, aku masih ada dokumen yang harus dibaca. Kamu lihat punyamu, aku peluk punyaku tidak mempengaruhi. Aku mulai bertingkah nakal. Liu Ruyan tidak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa membiarkanku. Aku memeluknya, mencium aroma harum di tubuhnya. Keraguan di hatiku perlahan-lahan memudar lagi. Mungkin aku salah dengar, atau ini hanya salah satu cara bisnisnya. Ya, pasti begitu. Istriku sangat hebat, pasti sedang menyusun strategi besar, tapi tidak boleh mencurigainya hanya karena hal kecil. Kita harus saling percaya. Sayang, apakah kamu lelah? Biarkan aku memijat bahumu. Saat aku mengatakannya, tanganku mulai bergerak tak tenang. Bahu dia sangat kurus, tapi tidak kaku. Aku mencoba meniru cara di TV, memijatnya dengan penuh perhatian. Dia mengeluarkan erangan nyaman. Hatiku bergetar, tekanan tanganku menjadi lebih lembut. Apakah nyaman? Sayang, lumayan. Kalau begitu aku akan memijatmu setiap hari. Dia tidak berkata apa-apa, seolah menyetujui. Suasana di ruang belajar perlahan menjadi hangat. Aku memijat bahunya sebentar, lalu pikiranku mulai mengembara ke hal lain. Tanganku meluncur perlahan dari bahunya ke bawah, melewati tulang selangkanya yang indah, melewati dadanya. Guyan Liu Ruyan akhirnya tak tahan lagi, dan menggenggam tanganku yang nakal. Dia menoleh, memandangku dengan marah dan malu. Pipinya memerah. Kalau masih macam-macam, kembali saja ke tempat tidur. Bukankah aku sedang memijatmu? Aku berpura-pura polos, memijat seperti ini. Lalu bagaimana caranya? Aku mengedipkan mata, berpura-pura tidak mengerti. Liu Ruyan begitu marah sampai tak bisa bicara, hanya bisa memandangku dengan tajam. Aku melihat bibirnya yang merah merona. Sebuah keinginan di hatiku mulai bergolak lagi. Kartu hitam emasku. Aku menunduk mendekat. Sayang, bibirmu begitu kering, biarkan aku membasahinya untukmu. Kali ini dia tidak sempat menghindar. Aku berhasil menstabilkan bibirnya, lebih lembut dari yang kubayangkan, membawa sedikit kelembutan yang nyaman dan aroma khas darinya. Kepalaku mendadak kosong. Hanya tersisa naluri paling primitif. Liu Ruyan juga terpana, membiarkanku menstabilkannya. Lupa melawan cukup lama, sampai kami hampir kehabisan napas, baru aku dengan berat hati melepaskannya. Dia terengah-engah, pipinya merah seperti layar yang matang, matanya berkilauan seperti air, membuatku merasa kering di mulut. Tugas cabang selesai. Hadiah, kartu hitam emas 1 lembar telah otomatis dimasukkan ke dalam saku inang. Suara pemberitahuan sistem terdengar di benakku. Aku berhasil, secara refleks meraba saku piyamaku, dan benar merasakan kartu yang dingin. Hatiku senang sekali. Istriku, kamu manis sekali. Aku memandang Liu Ruyan dan memujinya dengan tulus. Liu Ruyan akhirnya tersadar. Dia mengangkat tangannya, sepertinya ingin memukulku. Tapi diangkat setengah lalu diturunkan lagi. Dia hanya menatapku dengan tajam. Ekspresi matanya rumit seperti benang kusut. Guyan, dia ingin mengatakan sesuatu, tapi akhirnya tidak mengucapkan apapun. Dia mendorongku dengan kasar lalu berdiri, dan pergi dari ruang belajar seperti melarikan diri. Aku melihat punggungnya yang tergesa-gesa. Senyum di sudut bibirku tak bisa disembunyikan lagi karena malu. Istriku malu lagi, sungguh menggemaskan. Dengan perasaan senang aku bertumpu pada tongkat. Pincang berjalan melewati sebuah dinding menuju kamar. Di depan cermin besar, aku berhenti melangkah. Orang di cermin itu mengenakan piyama bergambar kartun. Rambutnya acak-acakan dengan senyum bodoh di wajah dan kaki aneh. Juga mulut kering dan gip. Penampilan bodoh ini, bahkan aku sendiri tak tahan melihatnya. Tapi wajah ini tampan tanpa celah. Alis tajam, mata cerah, hidung mancung, garis wajah yang dalam bagaikan karya terbaik Tuhan. Aku puas mengusap dagu. Tak heran Liu Ruyan jatuh cinta padaku. Wajah ini juga layak. Menghadap cermin, aku mengusap gel rambut yang tak ada, lalu berpose seolah paling keren di dunia. Guyan, mulai hari ini, kau adalah momok di dunia percintaan. Taklukkan gunung es. Istri bergantung pada akting sepenuhnya. Semangat, Oli. Tapi hasilnya? Kerennya nggak tahan 3 detik. Keesokan harinya pagi-pagi sekali. Aku langsung terbangun gegara suara keributan di bawah. Liu Ruyan, ngapain sembunyi-sembunyi? Panggil Guyan keluar. Suaranya nyaring banget sampai bisa menusuk gendang telinga. Dengan gaya seperti wanita tukang ribut di pasar. Aku mengerutkan kening. Siapa sih ini pagi-pagi banget datang cari masalah? Mengganggu dunia berdua aku dan istri. Nona Lin, tolong jaga mulutmu. Suara Liu Ruyan masih sedingin itu. Seperti AC lagi nyala. Ini rumah kakak, bukan pasar. Nona Lin Xiaojie. Kok panggilannya terdengar familiar ya? Aku ingat sekarang. Pada hari kecelakaan itu, gadis yang akan aku temui sepertinya memang bermargalin, bernama Lin Wanxin. Terhadap tokoh putih dalam cerita aslinya, sang tokoh utama yang lembut seperti air, kok bisa berubah menjadi wanita galak seperti ini? Aku bersandar pada tongkat sialan itu, pincang-pincang bergerak ke pintu, menempelkan telinga di daun pintu untuk menguping. Aku tidak peduli, Guyan celaka karena ingin menemuiku. Aku ingin menemuinya. Atas dasar apa kau menghalangi? Lin Wanxin bicara sambil terbata-bata menangis. Atas dasar aku adalah tunangannya. Liu Ruyan. Ketiga kakak ini bicaranya seperti paku menancap besi berkarat. Kau dan aku di dalam mendengar dengan keras. Inilah akting yang sesungguhnya. Tunangan palsu. Kau jangan terlalu membanggakan diri. Liu Ruyan, seluruh kota Jiang, siapa yang tidak tahu Guyan sudah lama membuangmu dan bahkan ingin membatalkan pertunangan denganku. Dia sendiri yang mengatakannya. Dia mencintaiku. Otakku seperti dilempari granat, langsung meledak menjadi kembang api. Membatalkan pertunangan. Dia mencintainya. Naskah ini tidak benar. Bukankah sistem bilang Liu Ruyan adalah istriku? Ternyata sistem itu penipu. Atau mungkin aku benar-benar menabrak otakku?
Ingatanku semua palsu. Lalu bagaimana? Suara Liu Ruyan datar dan menakutkan, bahkan mengandung sedikit makna meremehkan. Sekarang dia kehilangan ingatan. Dia hanya mengenaliku. Kamu tidak tahu malu. Kamu mengambil keuntungan dari kesulitan orang lain. Lin Wanxin marah sampai hanya bisa mengulang. Terserah bagaimana kamu berpikir. Asisten Chen mengantar tamu. Liu Ruyan, kamu tunggu saja. Kembalikan Guyan padaku. Seiring dengan teriakan itu semakin jauh, ruang tamu akhirnya tenang. Astaga, di pintu, tangan dan kaki dingin, seluruh punggung berkeringat dingin. Kasus terpecahkan. Saudara-saudara, aku adalah seorang pria brengsek. Aku meninggalkan Liu Ruyan, wanita dewasa yang luar biasa ini, untuk mengejar Lin Wanxin yang hanya bisa menangis. Akhirnya mendapat karma, terlibat kecelakaan. Liu Ruyan, mantan yang kutinggalkan ini, memanfaatkan kehilangan ingatanku, mengambilku kembali, membohongiku dengan mengatakan dia adalah istri. Apa tujuannya? Membalas dendam padaku? Atau masih ada perasaan padaku? Pikiranku kacau seperti panci rebusan. Pada saat itu, pintu terbuka. Liu Ruyan masuk. Melihatku berdiri seperti patung penjaga pintu. Dia tertegun sejenak mendengar semuanya. Dia bertanya tanpa sedikit pun rasa bersalah di wajah. Aku mengangguk. Menatapnya tajam. Mengapa? Aku hanya ingin tahu mengapa kau menipuku, Liu Ruyan. Matanya berkedip sebentar, menghindari tatapanku. Maksud paman dan bibigu. Katanya ini baik untukmu, kau benar-benar hebat. Masalahnya kau lempar ke orang tuaku. Begitu, aku mendesah dingin, lalu mengambil kesempatan dalam kesempitan. Menelan grup Tianyu milik keluargaku, juga atas permintaan orang tuaku. Wajah Liu Ruyan akhirnya berubah. Dia tiba-tiba mengangkat kepala, dengan ekspresi tidak percaya. Teringat? Tidak. Menggelengkan kepala. Aku bukan orang lemah mental. Aku menatapnya, perasaan di hati campur aduk, marah dan kesal, dan ada sedikit kekecewaan yang sulit diungkapkan. Ternyata kelembutan itu tidak pernah ada. Ternyata kesabaran dan pengorbanan itu adalah tipu daya. Ternyata dia sama sekali tidak mencintaiku. Bahkan diam-diam memperlakukan aku seperti babi dan domba. Mengincar harta keluargaku. Liu Ruyan, aktingmu sangat bagus. Aku tertawa sinis pada diriku sendiri, membuatku seperti orang bodoh yang berputar-putar. Apakah sangat membanggakan? Translate_text. Dia hanya menatapku. Ekspresi matanya begitu kompleks hingga bisa ditulis sebuah tidak ada masalah. Aku pergi. Aku bersandar pada tongkat dan akan meninggalkan tempat ini. Aku tidak tahan tinggal sedetik pun lagi di sini. Semuanya terasa seperti bau kebohongan. Tiba-tiba dia berbicara dengan suara tergesa-gesa memanggilku. Seperti pisau tajam yang menusukku tanpa aku menoleh sedikit pun. Kurasakan tatapan di belakangku tiba-tiba menjadi sedingin es. Kau bilang dia menginginkan hartaku, tanpa sedikit pun emosi. Kau pikir dengan kondisi cacatmu seperti ini aku bisa pergi? Aku menghentikan langkah, menoleh ke belakang. Dia berdiri di sana, kembali menjadi ratu yang angkuh seperti semula. Apa maksudmu? Mengurungku. Aku hanya menepati janji untuk merawatmu sebelum sembuh total. Kamu tidak boleh pergi kemana-mana. Aku marah sampai seluruh tubuhku gemetar. Jangan keterlaluan. Dia menyeringai dingin, mendekat selangkah demi selangkah. Ada yang lebih gila mau dicoba? Dia berjalan sampai di depanku, mengulurkan tangan langsung mencengkeram daguku, memaksaku menatap ke atas. Dengarkan baik-baik, dulu kamu yang menolakku. Tapi sekarang aturan permainan berubah. Akulah yang berkuasa. Mulai hari ini kamu adalah orangku. Aku ingin menjadikanmu siapa. Kamu akan menjadi siapa. Aku ingin membuatmu mencintai siapa. Kamu harus mencintai siapa. Sorot matanya sangat agresif. Aku terpaku oleh kelakuannya yang gila ini. Translate_text. Ini masihkah Liu Ruyan yang gampang tersipu itu? Kamu gila. Akulah yang gila. Dia mendekat ke telingaku. Suaranya terdengar seperti rayuan. Isinya? Tapi membuat bulu kuduk merinding. Dibuat gila oleh bajingan sepertimu ini. Hawa panasnya meniup di telingaku. Aku merinding seluruh badan, dan jantungku tak terkendali berdebar kencang. Wanita ini terlalu berbahaya. Fakta membuktikan, Liu Ruyan tidak bercanda. Aku benar-benar dikenakan tahanan rumah. Dua bodyguard berbaju hitam di pintu bergantian jaga 24 jam. Beralasan demi perlindungan, sebenarnya mengawasi tahanan. Ponsel, dompet. Aku menjadi anjing emas yang dikurung dalam sangkar, dan dia adalah tuan yang aneh yang memegang kunci di tangannya. Setiap hari dia membawakan aku berbagai barang bagus, konsol game edisi terbatas, drone model terbaru, bahkan ada edisi langka. Semua yang dulu kusukai. Dia sedang berusaha menyenangkanku, atau lebih tepatnya dia sedang menjinakkan binatang. Dia masih membiarkanku memeluknya. Bahkan terkadang, aku mengeluh bosan. Dia melepaskan kebosanan, menemaniku menonton film yang membosankan. Tapi dia tidak pernah berlebihan, dan tidak pernah lagi menunjukkan sikap seperti anak kecil itu. Ciumannya terasa seperti hukuman. Otoriter, sama sekali tidak memberiku kesempatan untuk menolak. Hubungan kita ini aneh sekali. Tidak seperti suami istri, lebih seperti sebuah permainan catur. Dia perlahan-lahan melahap dan mengubahku, dan aku juga terus menguji batas di tepi jurang kematian. Cuacanya bagus? Sayang, ayo keluar berjemur. Aku berbaring di tempat tidur pura-pura jadi bos. Dia bahkan tidak mengangkat kepala. Matahari terik. Aku terbakar sinar matahari. Buka jendela saja untuk udara segar. Tidak, aku harus keluar jalan-jalan di taman. Kakimu belum sembuh? Pakai kursi roda? Aku bersikeras. Liu Ruyan akhirnya menatapku. Harus pergi. Dia terdiam beberapa detik, menutup Wen Jianxing. Dia sendiri mendorong kursi roda, membawaku ke taman. Bunganya mekar dengan baik, sinar matahari juga bagus. Aku menarik napas dalam-dalam, merasa tidak terlalu tertekan lagi. Mawar istri itu bagus, tolong petikan satu untukku. Aku hanyalah mawar merah yang meneteskan darah tak jauh dari sana. Liu Ruyan melirik durinya. Aku tidak takut, aku menatapnya. Meski cantik ada durinya, tapi selama tidak menusuk sekali,
Apa masalahnya? Kata-kata ini kusampaikan padanya. Tangan Liu Ruyan yang mendorong kursi roda berhenti sejenak, tidak berkata apa-apa, berjalan mendekat dan langsung mematahkan duri itu. Sangat tajam, langsung menggores ujung jarinya hingga berdarah. Butiran darah segera muncul. Dia seperti tidak merasakan sakit. Bawakan mawar berdarah itu ke hadapanku. Kuberikan padamu. Aku menerima bunga itu. Melihat warna merah itu, hati seperti disengat tawon. Sakit? Aku bertanya. Dia menggelengkan kepala, memasukkan jari yang berdarah ke dalam mulut. Gerakan itu membuat tenggorokanku tercekat. Sialan, Liu Ruyan, aku memanggilnya. Apakah kau masih menyukaiku? Akhirnya aku bertanya, meskipun aku seorang bajingan, meskipun aku kehilangan ingatan, aku masih ingin tahu. Dia terdiam, kemudian seolah mendengar lelucon terbesar, tertawa terbahak-bahak. Guyan, apakah otakmu hilang karena terbentur? Menyukaimu? Menyukai apa darimu? Menyukai sikapmu yang pelin-pelan, atau menyukaimu yang tak berguna sama sekali? Kata-kata ini sangat menusuk tepat ke lubuk hati. Hatiku langsung membeku. Ternyata di matanya, aku cuma barang seperti ini. Kalau begitu, kenapa kau mengurungku? Lepaskan aku. Aku membelalakan mata merah sambil berteriak padanya. Karena dia berhenti sejenak, berjongkok dan menatapku sejajar. Kedua matanya, dalam tak berujung bagai pusaran. Karena aku suka melihatmu seperti sekarang, tak bisa lepas dariku. Hanya bisa bergantung padaku seperti harimau yang dicabut giginya. Hanya bisa mengibaskan ekor memohon belas kasihanku. Tapi itu justru memberiku kepuasan. Setelah selesai bicara, dia mengulurkan tangan dan mengelus wajahku seperti mengelus anjing. Tersenyum seperti siluman pemakan manusia. Aku melihatnya dengan tubuh menggigil kedinginan. Wanita ini adalah iblis. Aku dengan kasar melepaskan genggamannya dan melemparkan mawar berdarah itu dengan keras ke tanah. Liu Ruyan, kau gila? Aku berteriak seperti binatang tua yang terprovokasi. Tapi dia hanya berdiri dan menatapku dari atas. Senyum di wajahnya semakin cerah. Ya, aku memang gila, jadi lebih baik kau patuh. Kalau tidak, aku tidak tahu hal gila apa lagi yang akan kulakukan. Setelah berkata demikian, dia berbalik dan pergi, meninggalkan bayangan punggungnya yang teguh. Aku menatap mawar yang hancur di tanah itu. Merasa hatiku juga ikut hancur berkeping-keping. Tidak, aku tidak bisa menyerah begitu saja. Aku tidak bisa membiarkannya memanipulasiku. Aku harus pergi dari sini. Aku harus mengambil kembali semua yang menjadi milikku. Sebuah pikiran gila terbentuk di kepalaku. Liu Ruyan, ini kau yang memaksaku. Aku mulai berpura-pura patuh. Liu Ruyan menyuruhku ke timur, aku pasti tidak ke barat. Dia menyuruhku makan, aku makan dengan lahap. Dia menyuruhku tidur, aku menutup mata dan tidur. Dia menciumku, aku meresponsnya dengan penuh semangat. Aku menjadi patuh seperti belum pernah sebelumnya. Seperti hewan peliharaan yang sepenuhnya dijinakkan. Liu Ruyan tampaknya sangat puas dengan perubahan diriku. Pengawasannya terhadapku. Dia perlahan melonggarkan. Penjaga yang berjaga di pintu dari 2 menjadi 1. Ponselku kembali ke tanganku. Meskipun dia membatasi fungsi panggilan, setidaknya aku bisa online sekarang. Ini pertanda baik. Di permukaan, aku terlihat kecanduan main game dan nonton video setiap hari. Tapi sebenarnya aku terus mencari kesempatan untuk melarikan diri. Dan kesempatan itu segera datang. Hari ini adalah pesta keluarga rutin bulanan keluarga Gujia dan Liu. Liu Ruyan akan membawaku ikut. Aku tahu, ini adalah momen dia menyatakan kedaulatannya kepada semua orang. Dan juga satu-satunya kesempatanku. Sebelum keluar, Liu Ruyan sendiri memilihkan setelan jas putih untukku. Saat dia mengikatkan dasiku, dia mendekat sangat dekat. Aku bisa mencium aroma harum yang familiar darinya. Jadi baik hari ini, jangan membuat masalah untukku. Dengar, sambil merapikan kerah bajuku, sambil berpesan, baiklah, istri. Aku mengangguk dengan patuh, mengangguk, lalu mencium pipinya. Tubuhnya kaku sejenak, tapi tidak menolak mulut manisku. Dia mencela, tapi di matanya ada kelembutan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Hatiku berdebar kencang. Sebentar saja, aku hampir menyerah pada rencanaku. Tapi begitu teringat apa yang dia lakukan padaku, dan kata-kata menyakitkan yang dia ucapkan, hatiku kembali mengeras. Lokasi pesta keluarga adalah rumah tua keluarga Gu. Saat aku dan Liu Ruyan tiba, ruang tamu sudah penuh orang. Orang tuaku, orang tua Liu Ruyan, ada beberapa kerabat yang tidak saya kenal. Pandangan semua orang serempat tertuju pada kami. Tepatnya tertuju pada Liu Ruyan. Pada tangannya yang menggandeng saya. Ayah, ibu. Saya menyapa orang tua dengan sopan. Ibu saya langsung matanya memerah melihat saya, memegang tangan saya dan menanyakan kabar dengan penuh perhatian. Ayah saya memandang saya dengan wajah serius, lalu menepuk bahu saya, berkata, jaga baik-baik lukamu. Kemudian dia menatap Liu Ruyan, matanya penuh rasa terima kasih. Ruyan, kamu sudah bersusah payah selama ini. Paman Gu, ini adalah kewajiban saya. Liu Ruyan tersenyum kecil, sopan dan anggun. Semua orang memujinya tanpa henti. Memujinya karena pengertian, memujinya karena keahlian rumah tangganya, memujinya karena tidak menyimpan dendam. Merawat mantan tunangannya yang telah bertobat seperti diriku dengan sangat baik. Dia menjadi menantu perempuan sempurna di hati semua orang. Sementara aku hanyalah barang tambahan di sisinya yang buta, yang perlu diurus. Melihatnya dengan lancar menghadapi para senior, melihat senyum sempurna tanpa cacat di wajahnya, hatiku semakin dingin. Akting wanita ini terlalu baik, begitu baiknya sampai aku hampir percaya bahwa kami benar-benar sepasang suami istri yang mesra. Saat pesta berlangsung setengah jalan, aku beralasan pergi ke kamar kecil untuk sementara meninggalkan ruang tamu. Asisten Chen, pria berkacamata emas itu, mengikutiku tanpa jeda dari belakang. Aku tahu penjaga di pintu itu adalah mata-mata Liu Ruyan, tapi aku, Guyan, juga bukan orang yang mudah ditipu. Translate_. Perutku sakit, masuk ke kamar mandi, mengunci pintu dari dalam, gerakannya lancar sekali. Mengeluarkan kartu telepon yang susah payah kuambil dari nenek Zhang, tanganku gemetaran. Ganti kartu, nyalakan ponsel,
Halo. Suara malas itu terdengar. Aku hampir menangis. Azhe, aku di seberang diam selama setengah menit, lalu langsung meledak. Kakian, astaga, kamu tidak mati. Kami sudah membalikan kota Jiangcheng, tapi tidak menemukanmu. Singkat saja, aku dikurung oleh perempuan Liu Ruyan selama 10 menit. Jemput aku di pintu belakang rumah tua keluarga Gu. Toilet buka, jendela langsung terjun. Lantai 2 rumput mati pun tak apa. Hatiku nekat, mataku tutup lalu lompat. Saat mendarat pergelangan kaki sakit menusuk. Tapi kuabaikan tarik kaki lumpuh bagai disegel. Lari ke pintu belakang meraih kebebasan. Aku datang dan langsung jaga. Baru sentuh gagang pintu sedetik kemudian. Dari belakang terdengar suara. Dingin bagai raja neraka. Tanya mau kemana? Seluruh tubuhku kaku. Perlahan menoleh. Liu Ruyan berdiri di sana bergaun malam. Cantik bagai ratu. Tapi sorot matanya dingin seperti salju Siberia. Dua pengawal di belakangnya seperti dua tembok tutup jalan buntu. Guyan, aku tanya sekali lagi, kamu mau kemana? Suaranya berhenti dengan menakutkan. Aku menatapnya, tiba-tiba merasa sangat lelah. Akhirnya memutuskan untuk menghancurkan barang yang sudah rusak. Liu Ruyan, dasar gila, aku sudah muak denganmu. Aku akan pergi, tinggalkan aku. Dia tersenyum membuatku merinding. Pergi mencari Lin Wanxin, si wanita palsu itu. Benarkah? Tanyaku sambil menggigit gigi. Meski perasaanku pada Lin Wanxin sudah lama hilang, tapi saat ini namanya adalah pisau terbaik yang bisa menikamnya sampai mati. Senyumu di wajah Liu Ruyan menghilang, digantikan oleh keheningan seperti kematian. Bagus, sangat bagus. Dia melangkah mendekat selangkah demi selangkah. Sepatu hak tinggi berderak di atas batu. Setiap langkahnya menginjak di dadaku. Sebuah tamparan keras menghantam wajahku. Rasa sakit yang membakar, tapi aku tidak menghindar. Ini hutangku padanya. Guyan, dengarlah aku. Liu Ruyan, seumur hidup belum pernah melihat seperti ini. Melepaskan harga diri, melepaskan kebanggaan, menjilat seperti anjing untuk menyenangkanmu, menipumu untuk tetap di sisiku. Kupikir batu pun bisa dihangatkan. Tapi aku salah, kau sama sekali tidak percaya. Sambil berkata, dua baris air mata mengalir turun di pipi. Itu pertama kalinya aku melihat gunung es ini menangis, seperti anak yang ditinggalkan seluruh dunia. Hatiku tiba-tiba tersentak, sakit sampai tidak bisa bernapas. Pergilah, dia mengusap air matanya. Matanya kosong dan menakutkan. Aku lelah, aku melepaskanmu. Setelah berkata demikian, dia berbalik ke arah bodyguard, melambaikan tangan menyuruhnya pergi, lalu menyatu dengan kegelapan malam tanpa menoleh lagi. Aku berdiri di sana memandang punggungnya, merasa ada sesuatu yang hancur di dalam hati. Hancur berkeping-keping. Mobil Azhe seperti kilat, tapi aku melarikan diri dari Gu Gui. Mulutnya tak berhenti bicara, meletakkan barang-barang. Aku tak bisa mendengar satu kata pun. Pikiran dipenuhi Liu Ruyan. Ekspresi terakhirnya yang putus asa. Translate_text. Kesunyian bagaikan kolam air mati. Kakian, kamu kenapa? Hilang? Apa kamu jadi bodoh karena takut pada si penyihir wanita itu? Aku baik-baik saja. Tenggorokanku serak seperti menelannya. Kalau baik-baik saja, ayo jalan. Aku ajak kamu bersenang-senang. Selamat atas kelahiran barumu. Jalan bar, lampu warna-warni dan anggur merah memekakkan telinga. Azhe memesankanku minuman paling keras. Aku meneguknya sekali dan tenggorokanku terbakar. Tapi pikiranku justru sangat jernih. Kakian, bukannya kamu kehilangan ingatan? Kau masih ingat aku? Aku membuka mulut tapi tak bisa menjelaskan. Mungkinkah aku bilang aku menembus buku? Aku pilih-pilih ingatan yang penting. Kuingat aku mengoceh sembarangan. Apakah kamu masih ingat Lin Wanxin? Perkataan Azhe membuatku tertegun. Sebelum kecelakaan, aku hendak mengungkapkan perasaan padanya. Lin Wanxin, 3 kata ini bagai mantra. Aku mengeluarkan ponsel. Ragu lama sekali. Akhirnya tetap menelepon. Telepon diangkat seketika. Halo, suara Guyan lembut dan manis, terdengar seperti hendak menangis. Ini aku, akhirnya kau mencariku. Di mana kau? Perempuan gila Liu Ruyan tidak menyakitimu, kan? Dia sangat panik. Semuanya perhatian padaku. Tidak apa-apa. Saya berhenti sejenak. Mari kita bertemu. Di dalam kafe, Lin Wanxin mengenakan gaun putih, rambut panjang terurai di bahu, tersenyum dengan lembut, persis seperti cahaya bulan putih yang tertulis dalam buku. Melihatku, dia langsung melompat ke arahku, memeluk Guyan erat-erat. Aku sangat merindukanmu. Tubuhku kaku. Secara naluriah ingin melepaskan pelukan ini. Lembut memang, tapi mengapa aku merasa sangat canggung? Pikiranku tak terkendali dipenuhi oleh Liu Ruyan. Aroma keras itu, dan aroma dingin yang menyelimuti tubuhnya. Sudahlah, jangan menangis lagi. Aku menepuk punggungnya dengan lembut sambil diam-diam menjauh. Dia mengusap air mata, tersenyum kembali. Aku tahu kau takkan melupakan aku. Memandangnya, tapi hati ini tenang bagai air mati. Selesai? Teman-teman, aku benar-benar tak punya perasaan sedikit pun lagi pada sang pujaan hati ini. Kecelakaan itu sepertinya menghilangkan otak romantis di kepalaku. Atau mungkin yang dulu kurasakan bukan cinta? Hanya tugas yang didorong alur cerita. Sekarang aku ingin mogok kerja. Wanxin, aku memandangnya, berkata dengan serius, maaf padanya, senyumnya membeku di wajah. Apa? Mari berteman saja. Begitu kata-kata ini keluar, wajah Lin Wanxin langsung pucat. Mengapa? Apakah Liu Ruyan memaksamu? Ini tak ada hubungannya dengannya. Aku menggelengkan kepala. Ini masalahku sendiri. Sepertinya aku tidak begitu menyukaimu lagi. Benar-benar brengsek. Tapi aku harus bilang. Air mata Lin Wanxin seperti manik-manik yang putus talinya. Guyan, bagaimana bisa kau memperlakukanku seperti ini? Kau bilang aku adalah cahayamu. Kau bilang akan memanjakanku seumur hidup. Apakah kau sudah melupakan semuanya? Aku lupa. Aku benar-benar lupa. Guyan yang dulu sudah lama mati dalam kecelakaan itu. Sekarang aku hanya ingin menjadi pembunuh tanpa perasaan. Aku mengerti. Lin Wanxin tertawa.
tertawa getir. Karena kehilangan ingatan tidak apa-apa. Aku akan menunggumu. Menunggu otakmu sembuh. Menunggu kau jatuh cinta padaku lagi. Aku melihatnya dengan tatapan penuh cinta buta itu. Hatiku semakin kesal. Aku ingin memberitahunya. Jangan tunggu lagi. Tidak ada harapan. Tapi aku tak bisa mengatakannya. Tepat saat itu, televisi di kafe tiba-tiba menyiarkan berita kilat. Presiden grup Tianyu, Liu Ruyan, diduga terlibat persaingan bisnis curang. Telah dibawa polisi untuk penyelidikan. Menurut sumber yang tahu, pelapor ternyata adalah suaminya, Guyan. Kepalaku seperti meledak. Aku melihat di layar gambar Liu Ruyan dibawa ke mobil polisi. Wajahnya dingin dan angkuh. Hanya saja tidak ada penyesalan. Aku teringat tatapannya malam itu. Aku teringat telepon yang dia buat di ruang belajar. Aku teringat apa yang dia katakan. Ambil semua saham di tangan Guyan. Ternyata inilah balas dendamnya. Dia menghancurkan aku juga sebelum masuk. Ataukah ini perlindungan terakhirnya untukku? Menjauhkan keluarga Gu dari masalah. Menanggung sendiri. Aku berlari keluar dari kafe seperti orang gila. Guyan, kau mau kemana? Lin Wanxin berteriak di belakang. Aku tak peduli. Menghentikan taksi, langsung menuju kantor polisi Liu Ruyan. Wanita bodoh ini, permainan apa yang kau lakukan? Bukankah kau ingin mengurungku? Bukankah kau ingin menyiksaku? Kenapa kau malah terlibat sendiri? Permainanku baru saja dimulai. Jangan berpikir untuk mundur di tengah jalan. Tunggulah aku, segera datang menyelamatkanmu. Bahkan dengan nyawaku ini. Dia berbalik dan berlari keluar dari kafe setelah selesai bicara. Aku menatap punggungnya yang menjauh. Tidak ada sedikit pun kelegaan di hatiku. Sebaliknya justru semakin berat. Aku telah mengacaukan segalanya. Aku telah menyakiti Liu Ruyan dan juga menyakiti Lin Wanxin. Aku menjadi seorang bajingan sejati. Beberapa hari berikutnya, aku hidup dalam kebingungan. Aku pindah kembali ke apartemen lamaku. Setiap hari hanya minum dan tidur. Aku mencoba melumpuhkan diriku dengan alkohol. Tetapi semakin seperti ini, wajah Liu Ruyan justru semakin jelas muncul di hadapanku. Senyumannya, kemarahannya, air matanya, tatapan putus asanya yang terakhir seperti film, terus berulang di benakku. Hatiku terasa seperti ada bagian yang terkoyak. Sakit sekali. Aku ini kenapa? Bukankah seharusnya aku membencinya? Membenci dia? Dia menipuku, mengurungku, memperlakukanku seperti hewan peliharaan yang dijinakkan. Aku seharusnya merasa bersyukur. Akhirnya terbebas dari monster wanita itu. Tapi mengapa aku sama sekali tidak merasa senang? Mengapa aku bahkan sedikit merindukannya? Tidak mungkin. Aku pasti sudah gila. Aku mengambil botol minuman dan menenggak lagi satu tegukan besar. Tepat saat itu, teleponku berdering dari nomor yang tidak dikenal. Awalnya aku tidak ingin mengangkat, tapi entah mengapa jari ini menekan tombol terima. Halo, apakah ini Tuan Guyan? Di ujung telepon terdengar suara pria yang gelisah. Suara itu, siapa kamu? Saya manajer bar malam, Pak Liu. Dia mabuk di sini. Bisakah Anda menjemputnya? Liu Ruyan, dia pergi minum di bar. Wanita yang mendisiplinkan dirinya sendiri. Ternyata pergi ke bar untuk mabuk. Hatiku berdebar tanpa berpikir. Langsung mengambil kunci mobil dan berlari keluar. Saat aku tiba di bar malam, Liu Ruyan sedang terbaring tak sadarkan diri di meja bar. Beberapa pria bermaksud buruk mengelilinginya, menunjuk-nunjuk ke arahnya, mengucapkan kata-kata kotor. Gadis ini cantik, minum sendirian sebanyak ini, pasti patah hati. TSK, bentuk tubuh ini, wajah ini benar-benar sempurna. Saudara-saudara, bagaimana kalau kita bawa pergi? Amarah tak bernama langsung meluap. Astaga! Inspirasi. Aku berlari mendorong si rambut kuning yang paling dekat dengan Liu Ruyan. Aku memeras satu kata dari sela gigi, sorot mata dingin yang bisa membunuh. Beberapa pria itu terkejut oleh auraku, tapi segera menyadari. Siapa kau? Berani ikut campur urusan kakekmu? Si rambut kuning berteriak. Aku malas berdebat dengan mereka. Langsung mengambil sebuah botol kosong di atas panggung, dilempar keras ke lantai. Dentuman suara pecahan kaca yang keras membuat seluruh bar sepi sejenak. Kukatakan sekali lagi, pergi. Sorot mataku seperti binatang buas yang haus darah. Mereka beberapa pria itu terpaku olehku. Saling berpandangan, akhirnya pergi dengan malu. Aku berjalan mendekati Liu Ruyan, mencium bau alkohol yang sangat kuat. Dia mabuk berat, pipinya memerah, mulutnya masih terus bergumam sesuatu. Aku membungkuk mendekat, mendengar Guyan, dasar bajingan brengsek. Aku benci hatiku, seperti ditusuk jarum, sakit beruntun dan pegal. Aku menurunkan jaket, aku menaikkannya ke mobil, lalu tetap menggendongnya ke tempat tidur. Tubuhnya yang ringan membuatku sakit hati. Aku menggendongnya keluar dari bar, angin malam berhembus, dia tampak sedikit lebih sadar. Di dalam pelukanku gelisah bergerak lalu melepaskanku. Siapa kamu? Adalah aku. Aku berbisik. Dia sepertinya mengenali suaraku dan menjadi tenang. Dia mengangkat kepala dengan mata mabuk yang sayu, menatapku dengan mantap. Guyan, kamu datang untuk apa? Suaranya terdengar sengau untuk melihat. Aku lelucon. Aku datang menjemputmu pulang ke rumah. Dia tersenyum sinis pada dirinya sendiri. Aku tidak punya rumah lagi. Hatiku kembali terasa perih. Aku mendudukannya ke dalam mobil, membantu mengikat sabuk pengamannya. Dia bersandar di kursi memiringkan kepala, melihat pemandangan malam yang bergerak cepat di luar jendela tanpa berkata apa-apa. Suasana di dalam mobil begitu mencekam hingga dia tidak bisa bernapas. Saya tidak tahu harus membawanya ke tempat tidur, mengantarnya kembali ke villa miliknya sendiri. Saya tidak punya kunci untuk mengantarnya kembali ke keluarga Liu. Sudah larut malam pasti akan membangunkan orang tuanya. Akhirnya saya membawanya kembali ke apartemen saya. Saya membawanya ke tempat tidur, membantu melepas sepatu hak tingginya, dan menyelimutinya. Dia tetap diam sepanjang waktu, seperti boneka tanpa nyawa. Saya memeras handuk hangat, ingin membantunya membersihkan wajah. Tangan saya baru saja menyentuh pipinya. Langsung dia tangkap erat. Dia membuka mata, pandangannya tajam, sama sekali tidak terlihat
terlihat mabuk. Liu Ruyan, saya belum selesai bicara. Dia dengan kasar menarikku ke tempat tidur. Segalanya berputar-putar. Saat aku tersadar, dia sudah duduk mengangkang di atas tubuhku. Posisi kami tiba-tiba terbalik. Guyan, dia menatapku dari atas, matanya menyala dengan dua kobaran api gila. Bukankah kau ingin pergi? Aku sudah melepaskanmu. Mengapa kau masih kembali? Apa kau juga merasa aku tak bisa hidup tanpamu? Sehingga kau bisa seenaknya memanggil dan mengusirku. Bukan, aku buru-buru menyangkal. Lalu kenapa? Dia terus mendesak. Katakan padaku, mengapa kau kembali? Aku menatapnya, melihat kegilaan dan penderitaan di matanya. Suatu tempat di hati benar-benar runtuh. Aku mengikuti hatiku, karena aku merindukanmu. Aku mendengar diriku berkata demikian. Liu Ruyan terdiam, api di matanya perlahan padam, digantikan oleh ketidakpercayaan dan kabut air. Apa yang kau katakan? Aku bilang aku merindukanmu. Aku ulangi, suaraku tegas dan jelas. Liu Ruyan, aku merindukanmu. Sepertinya aku jatuh cinta padamu. Kalimat ini seperti sebuah saklar. Kabut air di mata Liu Ruyan seketika membeku menjadi air mata yang mengalir turun. Dia menundukkan kepala dan menciumku dengan keras. Ciuman ini bukan lagi hukuman, bukan lagi permainan, melainkan penuh kerinduan, kekecewaan dan kegembiraan yang ditemukan kembali. Aku membalas dengan penuh semangat. Dia, kedua tangan erat memeluk pinggangnya seolah tidak ingin meremasnya ke dalam tulangku. Guyan, kau penipu ini. Dia menangis memarahiku di sela-sela ciuman. Ya, aku penipu. Aku mencium air matanya. Aku menipumu dan menipu diriku sendiri. Kupikir aku membencimu, kupikir aku hanya memanfaatkanmu. Tapi aku salah setiap menit dan detik meninggalkanmu. Aku selalu memikirkanmu, Liu Ruyan. Jangan tolak aku lagi. Baik tidak? Dia tidak menjawabku. Dia hanya membalas dengan ciuman yang lebih dalam. Malam itu, kita saling merengkuh dengan penuh gairah, seolah ingin melampiaskan semua kerinduan dan penderitaan selama ini. Akhirnya aku mengerti. Rupanya kecelakaan itu, sistem yang disebut-sebut itu, dan amnesia konyol itu bukanlah kecelakaan, melainkan takdir. Menyuruhku menembus kerumunan orang. Datang ke sisimu adalah takdir. Menyuruhku dengan cara yang paling canggung, paling konyol. Mengenalimu kembali, jatuh cinta padamu, Liu Ruyan, mantan tunanganku. Mulai hari ini, kamu adalah satu-satunya bagiku. Keesokan harinya, sinar matahari menembus celah tirai jendela. Aku membuka mata. Yang pertama kali kulihat adalah profil wajah Liu Ruyan yang sedang tertidur lelap. Dia seperti kucing yang malas, meringkuk di pelukanku. Bulu mata panjangnya membentuk bayangan kecil di bawah kelopak mata. Tanpa sikap dingin dan kuat seperti biasanya, saat ini dia terlihat tenang dan cantik, seperti anak kecil yang tak berdaya. Hatiku meleleh sepenuhnya. Aku tak tahan menunduk, memberikan ciuman lembut di dahinya. Dia sepertinya terganggu olehku. Mengerang pelan, lalu semakin mendekat ke pelukanku. Aku memeluknya, merasa telah memiliki seluruh dunia. Tepat pada saat itu, ponselku berbunyi di saat yang tidak tepat. Aku takut membangunkannya, segera mengambil ponsel dan mematikan suaranya. Ini adalah asisten Chen yang menelepon. Aku ragu sejenak, tetap saja mengangkatnya. Halo, aku menekan suaraku. Suara asisten Chen terdengar sangat cemas. Apakah Anda bersama Direktur Liu? Dia tidak pulang semalaman. Teleponnya juga tidak bisa dihubungi. Kami hampir gila karena khawatir. Dia tertidur di tempatku. Di ujung telepon terdiam. Aku bahkan bisa membayangkan ekspresi asisten Chen yang seperti melihat hantu sekarang. Setelah beberapa saat, baru dia berkata dengan nada yang sangat rumit. Itu bagus, Tuan Gu. Ada satu hal, saya rasa saya harus memberitahu Anda. Asisten Chen tiba-tiba bersuara serius. Apa itu? Mengenai kasus akuisisi grup Tianyu. Sebenarnya asisten Chen telah menceritakan semua yang dia ketahui kepada saya. Ternyata Liu Ruyan tidak pernah berniat mengakuisisi perusahaan keluarga saya. Kontrak akuisisi yang disebut-sebut itu, hanya dia yang membuatnya. Untuk memaksa beberapa anggota keluarga Gu yang tidak mau melepas kekuasaan, hanya ingin bagi hasil itu menyerah. Dia tahu saya, Tuan Gu muda ini, hanyalah seorang bos yang tidak mengurus bisnis. Yang benar-benar berkuasa adalah orang-orang tua itu. Dia menggunakan cara ini untuk memaksa mereka menyerahkan saham. Kemudian dengan harga yang wajar, mentransfer semua saham itu atas nama saya. Semua yang dia lakukan ini, hanya untuk membantu saya. Anak manja yang dianggap sampah oleh semua orang ini, benar-benar mengendalikan keluarga Gu. Dan dia sendiri, tidak hanya tidak mendapat keuntungan sepeser pun. Untuk menutup kekurangan dana, dia menggadaikan beberapa properti atas namanya sendiri. Pak Liu, asisten Chen akhirnya berkata, dia telah melakukan banyak hal untuk Anda. Hanya saja dia tidak pandai mengekspresikan banyak hal. Dia lebih memilih untuk menanggungnya sendiri, daripada mengatakannya. Setelah menutup telepon, saya tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Saya melihat wanita yang sedang tidur lelap di pelukan saya. Hati saya bergolak. Saya selalu mengira dia adalah penyihir wanita yang licik dan tidak memilih cara. Tapi tidak menyangka dia telah melakukan begitu banyak untuk saya di tempat yang tidak saya lihat. Sementara saya terus-menerus menyakitinya. Salah paham padanya. Saya benar-benar bukan orang baik. Saya memeluk lengannya lebih erat. Liu Ruyan sepertinya terbangun karena saya. Dia membuka matanya dengan bingung. Suaranya membawa suara serak yang baru bangun tidur. Agak lucu berjalan. Aku menatapnya dan berkata dengan lembut. Dia sepertinya teringat akan kegiatan. Agak tidak nyaman dan ingin melepaskan diri dari pelukanku. Bagaimana mungkin aku membiarkannya lari? Aku memeluknya lebih erat. Liu Ruyan, mari kita menikah. Aku tidak punya cincin lamaran. Juga tidak ada suasana romantis. Aku mengatakannya begitu. Liu Ruyan terdiam. Dia menatapku. Matanya perlahan memerah.
Apa katamu? Aku bilang mari kita menikah. Aku menatap matanya, mengucapkan kata demi kata dengan tegas. Bukan karena kehilangan ingatan, bukan karena perintah orang tua, bukan karena alasan lain apapun, hanya karena aku mencintaimu. Liu Ruyan, maukah kau menikah denganku? Si brengsek yang pernah kehilanganmu sekali ini. Dia tidak berkata-kata, dia hanya menangis sambil mengangguk kuat. Lalu dia mendekat dan menciumku. Ciuman ini manis, membawa sinar matahari pagi dan rasa kebahagiaan. Sebulan kemudian, kami mengadakan pernikahan yang megah. Di pernikahan itu, di hadapan semua keluarga dan teman, aku mengenakan cincin yang sudah lama aku hutang padanya di jari manisnya. Istri, mohon bimbingannya ke depannya. Sama-sama. Suami tersenyum dengan mata yang melengkung, seperti bunga-bunga di seluruh dunia mekar. Aku tahu cerita kita baru saja dimulai. Episode tambahan malam pengantin. Aku menggendong Liu Ruyan keluar dari kamar mandi, meletakkannya dengan lembut di atas ranjang besar yang empuk. Dia mengenakan gaun tidur sutra merah, membuat kulitnya tampak seputih salju. Cantik yang menakjubkan. Sayang, kau sangat cantik hari ini. Pujianku tulus. Dia agak malu, memalingkan wajah. Daun telinganya memerah, hampir seperti akan berdarah. Hanya hari ini yang cantik. Setiap hari cantik. Aku mendekat, mencium bibirnya, tapi dalam hatiku, _text, hari ini yang tercantik. Aku mematikan lampu. Hanya menyisakan lampu samping yang redup. Suasana yang samar-samar mengalir di dalam ruangan. Aku menatapnya, merasa darah dalam tubuhku mendidih. Sayang, suaraku agak Aku menunduk, menciumnya. Satu malam berpelukan. Ketika semuanya kembali tenang, aku memeluknya, merasa kepuasan dan kedamaian yang belum pernah ada sebelumnya. Guyan, dia tiba-tiba memanggilku dengan lembut dalam peluk. Aku belum pernah memberitahumu sesuatu. Pada hari kamu mengalami kecelakaan, dia berhenti sejenak. Sepertinya agak sulit untuk diungkapkan. Aku juga sedang dalam perjalanan ke tempat pernikahan. Aku tertegun. Bukankah kita sudah membatalkan pertunangan? Sudah dibatalkan. Dia menyusut ke dalam pelukanku. Suaranya kecil seperti dengungan nyamuk. Tapi aku menyesal. Aku ingin pergi ke pernikahan itu untuk merebutmu kembali. Hatiku seperti dipukul dengan keras oleh sesuatu. Ternyata pada hari itu kita semua sedang menuju ke tujuan yang sama. Ternyata kita tidak pernah benar-benar terlewatkan.